Aja di Karangunggal gitu kan, Bu tiasa kan dia sarang 2 batang, emang tiasa Pak anu gitu kan. Akhirnya ke warung anu ukur sameter persegi gitu kan beli gitu ya. Nah ini kan jalur pengiriman barang Pak, barang baik odol, sabun segala macam yang kita beli setiap hari ada jalur pengiriman barang Pak. Nah ini yang harus paham biar gimana, biar Papa bisa gak berbicara halu. Lah ini mah bohong kan Pak Jiroti mana gitu kan. Nah, kalau Bapak paham ini bisa memahami gitu. Ini barang itu dikirim dari pabrik ke distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, gitu kan. Pengecer itu seperti warung, Alfamart, Indomaret sampai ke kita. Bener gak? Nah, pertanyaannya apakah harga yang dibeli di warung sama di pabrik sama? Enggak. Karena setiap jalur ngasih keuntungan. Contoh Bapak misalkan buka warung di sini, belanja ke grosir ataupun ke agen, beda 1.000 2.000 pastilah. Gak mungkin sama harganya. Nah, lalu di sini siapa yang mengiklankan produk? Karena warung itu untungnya kecil. Ada yang mendapat untung besar. Contoh lah, Bapak pakai sampo berapa tahun? Pakai sabun berapa tahun? Tapi untung nggak Pak? Yang punya warung jualan sampo untungnya gede nggak? Nggak gede, dari satu sampo aja berapa? Tapi kalau misalkan Agnes Monica sama Ronaldo ngiklanin sampo dibayar berapa miliar? Wow. Bener nggak? Siapa yang kaya Pak? Yang kaya iklan TV, bener gak? Coba aja buat nanti Agnes Monica mah buah pakai sampo ge, tapi dia mah urang memakai sampo tiap hari, kadang sehari itu 3 kalinya nu bersih mah gitu kan. Tapi kan untungnya mana gitu. Nah gitu kan. Nah ini hanya sekedar dapat manfaat produk aja. Nah ini distributor yang kaya, bintang iklan yang kaya, bisnis owner yang kaya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan mau kaya silahkan jadi artis produk-produk karena di warung. Mungkin terusan ngaca mungkin banyak. Apa tuh jadi artis? Nah, jadi kalau misalkan di sini yang kayanya siapa Pak? Apakah warung kecil? Apakah artis? Artis yang kaya. Apakah Bapak bisa kaya? Enggak, kan Bapak hanya sekedar merasakan manfaat produk yang Bapak beli aja. Berarti kita hanya sekedar konsumen. Itulah pemasaran Pak. Jadi yang kayaknya artis bukan warung. Warung mah tetap punya untungnya kecil kecuali modalnya gede. Kayak yang tadi kata Kang Supriyadi. Lalu PTBS kayak gimana? Nah, PTBS kata Pak Haji memberikan peluang bagi masyarakat tanpa melihat ijazah pendidikan. Siapapun yang mau silahkan Pak. Daripada banyak pengangguran silahkan gabung di PTBS. Nah, caranya gimana PTBS memasarkan barang? Nah, ada jalur distributor dengan sistem reseller base. Nah, ini jalur singkat Pak. Tadi mah kan panjang. Ini mah singkat, jadi memotong jalur. Produk PTBS dibuat di mana? Di pabrik. Pasti semua juga dari pabrik. Dari pabrik ke distributor tunggal ke PTBS Pak. Dari pabrik langsung ke PTBS. Nah, dari PTBS langsung ke kita. Jadi saya udah jualan, bukan jualan sales, jualan barang ini kan contoh gitu. Jadi dari produk ini dari PTBS ke orang yang mau beli. Jadi di penjualan langsung tanpa melalui agen, distributor kecil segala macam. Itu kan enggak. Jadi langsung harganya pun udah dicatat semua di sini. Gitu kan. Kita banyak beli pupuk di sini dijual ke warung kecil jadi naik di 2.000. Kalau bagaimana gitu kan. Iya Pak, terus dipatok gitu nah gitu. Jadi pemotongan jalur pengiriman barang. Lalu kita sebagai apa Pak? Kita sebagai konsumen, kita sebagai bintang iklan, kita sebagai artisnya. Jadi kita bisa ngiklankan produk, bisa bintang iklannya, gitu kan. Lalu keuntungan keuntungan untuk artis PTBS itu apa? Nah, lalu keuntungan Pak, keuntungan yang harusnya dibayar ke artis kalau PTBS dikasihkan ke kita yang mau menginformasikan produk PTBS. Jadi daripada jadi artis tadi gak bisa, mending jadi artis PTBS. Benar gak? Sok aja Bapak pernah gak lihat eco farming di TV? Udah makanya udah berapa tahun PTBS? Sudah 7 tahun. Pernah lihat eco farming atau penetrasi di TV? Gak akan ada. Di warung gak akan ada. Gitu kan. Lalu siapa yang iklanin jadi pengganti TV? Kita yang udah jadi reseller. Jadi orang jadi bintang artis PTBS supaya bisa kaya. Gitu Pak. Nah makanya alhamdulillah dari PTBS Pak Haji Piabian Agung daripada bayar artis mahal-mahal TV ngilkan barang, mending masyarakat itu yang punya penghasilan ngatos Pak. Nah gitu. Jadi seharusnya bayar TV PTBS dilimpahkan ke masyarakat yang usaha gitu Pak. Atasnya matakan wajar sekelas Pak Aceh alhamdulillah usia 30 tahun aja udah
berapa tahun sekarang, udah mau 4 tahun gitu kan, penghasilan per bulannya udah di angka 80 juta. Alhamdulillah Pajeronya udah 3, mobilnya udah 3, umroh baru pulang, besok ke Turki, rumah baru beres 2 miliar. Masya Allah. Kenapa bisa untung gede? Nah, artis pun kaya gitu kan, iklan sampo, iklan sabun kan gitu Pak. Nah itulah gambarannya. Selanjutnya kayak gimana cara kerjanya Kang dia? Nah lanjut, sistem bisnis reseller 2023 ya. Nah cara bergabung menjadi reseller PTBS. Nah caranya gini Pak. Pertanyaannya, seketika Bapak mau buka usaha, pakai modal gak Pak? Wajar gak pakai modal? Oke. Zaman sekarang mau usaha pun pasti pakai modal. Pertanyaannya modalnya mau yang besar apa yang kecil? Pasti pingin modal yang kecil, tanpa risiko lah. Ini Pak mindset yang saya dapatkan dulu. Saya mah pingin usaha teh anu modalnya kecil, ya risikoan, tapi untungnya yang gede, les gitu. Itu kemudian ali. Ternyata di PTBS Pak, di sini syarat gabung syarat gabung menjadi pembisnis di PTBS. Yang pertama cuman kita membeli produk satu paket. Berapa satu paketnya? Harga per boxnya di sini 250.000 per box. Nah ini untuk sawit ya, ini tanaman durian, petai segala macam lah, tanaman keras. Ini isinya satu boxnya 10 gitu kan, tapi kalau dihitung satu boxnya harganya 20.000. Semua produk 20.000 Pak per box, tapi isinya kan ada yang 10. Kalau ekor racing motor ada 50 pil, beda kalau eceran. Nah berarti satu paketnya berapa? Cukup Bapak beli produk senilai 14 box Pak, 14 box ya. Modalnya di PTB satu kali seumur hidup, beda serang CNA di saya mantan CNA di dia. Nah di PTB beda sama CNA. Kenapa bisa beda? Modalnya sekali seumur hidup PTBS ya. Tidak ada kewajiban belanja ulang, tidak ada target, tidak ada tutup poin. Sampai situ cukup Pak. CNI kadang ngejar poin, kudu belanja deh produk kalau numpuk aja di gudang, abi kena seberapa orang nih gitu kan. Di PTBS Pak modalnya sekali seumur hidup. Zaman sekarang yang modal sekali itu susah Pak. Sok ibu buka warung modalnya sekali misalkan 2,5 juta yang modal sekali. Di sana kan kurang kali untung nanti kalah bangkrut gitu kan. Nah di PTBS Pak cukup beli produk satu paket 14 box. 14 box dikali 250.000 seberapa? 3,5 juta. Nah di awal karena Bapak pingin murah, Bapak harus daftar registrasi 100.000. Bapak modal 100.000 registrasi dapat produk, dapat buku produk, dapat buku pertanian segala macam. Setelah Bapak daftar baru belanja. Yang tadinya harusnya 3,5 juta, Bapak cukup senilai 2,5 juta, didiskon 1 juta. Belanja 2,5 juta, kain barang 3,5 juta. Kira-kira dengan hukum matematika untuk apa rugi Pak? Untung apa rugi? Belanja 2,5 juta, kain barang 3,5 juta. Untungnya seberapa? 1 juta. Maka kami misalkan anu naros rugi karena gabung PTBS, kumpulan kecil pasti diprotes. Bapak ruginya di mana? Saya barang 2,5 juta, kain barang 3,5 juta. Barangnya apa aja? Barangnya bebas campur. Misalkan Bapak butuh yang disemprot untuk si Johnny, Mr. V gitu kan. V-nya disemprot ada, yang jadi 14 itu dicampur. Untuk pertanian ada, kesehatan ada, untuk kecantikan ada, silakan. Jadi syarat gabung di PTB cuma beli produk satu kali seumur hidup, produknya bebas pilih. Ada pertanyaan Pak? Ya, jadi syaratnya cuma ngemodal beli barang satu kali seumur hidup. Nah, lalu setelah beli barang kayak gimana? Ya, karena di sini next. Jadi setelah Bapak beli barang, gitu kan, nanti Bapak ada peluang usahanya, tapi ada pilihan harganya. Bapak mau beli barang, mau paket yang mana? Apakah mau paket basic, apakah reguler, bisnis, eksekutif, priority? Ada yang 1 paket, ada yang 3 paket, ada yang 7 paket, 15 paket, sama 31 paket. Seperti Pak Asep, gitu kan, Pak Komandan, gitu kan, alhamdulillah belanjanya ngambilnya yang 7 paket, gitu kan, alhamdulillah. Jadi gak sepaket, karena potensi penghasilannya satu paket aja di angka 1,67 miliar. Jadi modal 2.600.000, potensinya 1,7 miliar. Besar apa kecil Pak angka segitu? Menurut saya mah besar. 1,7 miliar teh ditebus modal 2.500.000 sekali seumur hidup. Kalau misalkan Bapak ngambil yang 3 paket, berarti satu paketnya kan 2,5 juta, dikali 3 juta, dikali 7 paket,
2,5 juta dikali 3 paket ya, kalau yang 3 paket itu totalnya 7,5 juta Pak. Kalau yang 3 paket. Kalau yang 7 paket berapa? 17,5 juta. Itu mah sesuai rezeki dan kemampuan kita sendiri. Mau ngambil paket yang mana gabung PTB. Sesuai kebutuhan produk juga. Silakan. Nah, kalau misalkan Bapak yang satu paket cuma 2,5 juta, dapat barangnya 14 box senilai 3,5 juta dan potensi penghasilannya 1,200.000 per hari, potensi rewardnya 1,7 miliar. Besar. Oke, next. Nah, selanjutnya keuntungan menjadi mitra gimana? Jadi ketika Bapak beli produk satu paket, punya peluang usaha. Bapak beli sabun ataupun beli kebutuhan ke Alfamart, belanjanya 2,5 juta kan? Kayak produk apa kayak peluang usaha? Produk. Misalkan saya kasih uang 2,5 juta ke ibu belanja ke Alfamart. Terusan pulangnya bawa apa? Bawa produk, betul. Ada penghasilan nggak? Nggak ada. Di PTB Bapak beli sepaket, ya produknya diambil ke rumah, dipakai ke kebun, ke kesehatan segala macam. Ada peluang usahanya Pak. Yang pertama mendapatkan manfaat produk, yang kedua punya peluang bisnis, yang ketiga dapat diskon. Diskon punya, manfaat produk punya, tapi ada peluang usahanya. Jadi tidak sampai hanya sekedar beli barang. Nah, peluang usahanya kayak gimana? Nah, saya akan bedah sekarang cara mendapatkan penghasilannya. Ketika misalkan